jangan sampai kita bersilaturahim, jangan sampai kita bergaul itu pilih-pilih, yang kaya kita dekati, maaf yang miskin kita jauhi, jangan. Semuanya kita sama, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketakwaan kita lah yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita jaga benar-benar tingkah laku kita, akhlak kita, baik itu akhlak kita kepada Allah, hablum minallah, akhlak kita kepada sesama manusia, hablum minan nas, harus sekali lagi bagus. Insyaallah ketika kita istiqomah dengan ini, maka kita dan keluarga-keluarga kita nantinya digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga wujud aplikasi syukur kita, karena saat ini keluarga ini telah dikaruniai seorang anak. Maka syukur yang selanjutnya, bagaimana caranya kita menjaga, berusaha menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan solehah. Setiap orang tua pasti berharap dan berdoa kepada Allah agar anaknya nantinya besar menjadi anak yang saleh dan solehah. Kalau kita tanya, kenapa setiap orang tua mengharapkan demikian? Bukan cuma mengharapkan pintarnya saja, tapi mengharapkan anak yang soleh dan solehah. Karena hanya anak-anak yang soleh dan solehah itulah yang insya Allah bisa membawa kedua orang tuanya nanti bahagia, bahagia dunianya insya Allah, sampai bahagia di akhiratnya. Karena hanya doa anak-anak yang soleh dan soleha yang insya Allah akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam in qata 'amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, al-ilmu yuntafa'u bihi, wa waladin salih yad'u lah." Jadi ada tiga hal yang tidak akan terputus amalannya walaupun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antaranya di hadis ini ialah wa waladin salih yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kita ketahui bersama, dalam kita menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha itu tidak mudah. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan kita dan berucap simsalabim abrakadabra, nah kau besar jadi anak yang soleh dan soleha. Tidak semudah itu. Karena untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha harus dimulai dari kita sebagai orang tuanya. Karena kita juga punya orang tua. Maka oleh karena itu, kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang saleh dan soleha, kita juga saat ini harus menjadikan diri kita anak yang saleh dan soleha. Bagaimana caranya? Mulai dari sekarang kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan kepada anak kita keyakinan bahwasanya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi kita, utusan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini penting sekali. Sebagaimana Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, yang awal diberitahukan la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Nah, ini yang pertama. Maka oleh karena itu ini juga harus kita jadikan panduan untuk kita bersama menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Kita ajarkan keimanan, keyakinan i'tiqadiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syaratnya kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sebagaimana nasihat Luqman yang dalam lanjutan ayat ini, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Selanjutnya, setelah kita ajarkan keyakinan kepada anak kita, dan tentunya keyakinan itu belum cukup kalau cuma hanya diyakini dalam hati kita saja. Tapi bagaimana keyakinan kita kepada Allah harus diaplikasikan dengan perbuatan. Perbuatan yang nyata. Apa? Aqimis shalah. Mana kita ajarkan kepada kita anak kita sholat. Selain kita ajarkan kepada anak kita sholat, kita pun sekali lagi sebagai orang tua harus menjaga sholat kita. Karena yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita kembali kepada Allah bukan berapa banyak harta kita di dunia, Pak, Bu.
bukan berapa banyak mobil kita di dunia, bukan, tapi bagaimana sholatmu kemarin ketika di dunia. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ialah as-shalah. Ini yang pertama. Maka oleh karena itu kita ajarkan anak kita bagaimana cara sholat, ibadah. Kita harus tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau toh kita tidak bisa, Pak Ustaz, mak mana nak ngajari bacaan sholat Pak Ustaz, aku susah, kadang lupa bacaannya. Nah, ajarkan, masukkan anak-anak kita ke TPA, tempat-tempat ngaji, ajarkan, masukkan anak-anak kita ke sana. Insya Allah kita berdoa, ikhtiar kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Yang kedua, tadi kami katakan di awal, bagaimana nasihat Luqman ini, la aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf, mengajarkan kepada anak kita hal-hal yang baik, wanha anil munkar, akhlak, sekali lagi mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita, akhlak kepada diri-diri kita. Tadi kami katakan di awal, ketika ibadah kita bagus, maka harus diikuti dengan akhlak yang bagus, tingkah lakunya yang bagus, ya insya Allah. Kalau ini bagus, maka semuanya kita akan menjadi baik. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Yang terakhir, Bapak Ibu, dalam kita menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, itu tadi kami katakan di awal, yang namanya anak itu Bu macam-macam. Ya, yang namanya anak macam-macam, apalagi sekarang ini sudah zamannya teknologi canggih, laporan HP. Kalau ada anak itu dikasih tahu sekali, nah Bayona kita belajar ngaji, iya Bu. Nah Bayona kita belajar ngaji, iya Ma. Turut. Tapi ada juga anak yang ketika diajak, Bayona sholat kagak Bu, tanggung lagi main HP. Bayona kita belanja ke dulu, Mama Nina belanja beli uang, bisa kagak Bu, kagak. Anak-anak kita sekarang macam-macam. Maka oleh karena itu ketika kita mengajak anak-anak kita, istilahnya mengajak anak kita untuk melakukan sesuatu, kalau toh anak kita mungkin agak susah dikasih tahu, kita sebagai orang tua harus sabar. Jangan sampai kaget keluar dari mulut orang tua, kecuali terutama ibunya, kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena doa yang keluar dari mulut ibu itu hati-hati sekali. Makanya kalau ada anak-anak kita, mungkin anak-anaknya aktif, bukan nakal Pak ya, aktif kita sebagai orang tua harus banyak bersabar. Terus kita doakan. Insya Allah akan memberikan hidayah, Allah akan melembutkan hati anak-anak kita dan kita semua, yang pada akhirnya nanti insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu